Shalom, selamat hari Sabat, saudara-saudari, Bapak, Ibu, orang-orang muda di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Sabbath Sermon Program bersama dengan Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Saya Pendeta Brian Sumendap dan saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari Sabat ini. Harapan saya adalah saudara-saudara berada dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami di surga, pada hari Sabat ini kami sangat bersukacita karena ini adalah suatu hari yang istimewa di mana kami boleh berhenti dari segala pekerjaan kami dan kami menyisihkan waktu untuk berkomunikasi denganmu, menyanyi lagu pujian, dan mempelajari firman-Mu. Saat ini kebutuhan yang terbesar adalah akan kehadiran Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami. Ya Roh Kudus, turunlah di atas kami, buatlah kami mengerti, buka hati dan pikiran kami. Tuntunlah kami. Inilah kerinduan kami ya Bapa, supaya kami boleh belajar dari firman Tuhan menjadi bekal untuk kehidupan rohani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pada Sabat ini saya ingin membawa pikiran kita terhadap suatu hal yang sangat penting, yaitu tentang kekhawatiran. Dewasa ini kekhawatiran merajalela, terlebih khusus di saat pandemi COVID-19 ini. Orang-orang khawatir, apakah mereka rentan? Apakah keadaan kesehatan mereka bisa membuat mereka terjangkit dengan penyakit ini? Apakah mereka akan kehilangan pekerjaan? Apakah mereka sudah tidak bisa menaruh makanan di atas meja untuk anak-anak dan keluarga? Dan ini saya rasa adalah suatu saat di mana manusia lebih membutuhkan Tuhan. Dan banyak orang saya percaya sementara bergumul apakah mereka mau bergantung kepada kekuatan mereka sendiri atau bergantung kepada Tuhan Allah pencipta alam semesta ini dan yang sementara mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini. Sehingga saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Dan kita akan belajar dari perikop yang berjudul Hal Kekhawatiran, mulai dari ayat 25 sampai ayat 34. Sebelum itu saya ingin mengajak kita untuk membuat suatu pelatihan, ya, exercise. Sekarang coba saudara tutup mata dan coba saudara pikirkan tentang rumah impian yang ingin Anda bangun. Oke? Saudara pilih di negara mana, mau di negara-negara, salah satu negara di Eropa, mungkin yang mempunyai pemandangan ke pegunungan Alpen, atau mungkin mempunyai pemandangan ke danau yang berwarna biru indah. Anda pilih rumah bertingkat 3, rumah bertingkat 2, rumah besar sekali. Anda pilih warna rumah tersebut. Coba Anda bayangkan sejenak. Oke, Anda pilih perabotan yang bagus, yang mewah. Pilih. Kan tidak salah, ini hanya membayangkan. Nah, oke, kalau saudara sudah pilih, sekarang coba bayangkan bahwa ada api kecil dimulai di dapur. Dan tiba-tiba rumah itu, rumah impianmu, terbakar. Terbakar dan tidak bisa dihentikan apinya. Dan akhirnya rumah itu hangus.
Bagaimana perasaan Anda? Khawatir? Sedih? Nah, itu hanya di bayangan kita. Kita sudah merasa khawatir. Oh, kalau dia terbakar, apa yang akan terjadi? Tetapi inilah yang akan kita coba untuk belajar bersama-sama tentang kekhawatiran. Apa yang Yesus ajarkan tentang kekhawatiran. Dan di dalam perikope ini saya ingin mengambil 3 pelajaran. Yesus sementara membicarakan ini, mengajarkan tentang kekhawatiran ini kepada murid-muridnya dan semua yang sementara mengikut dia. Dan kita tahu ini adalah bagian dari khotbah di atas bukit, Matius pasal 6 ya. Dan ada hal-hal yang Yesus ajarkan di sini mulai dari pasal 5 ya. Dan Yesus memulai dengan mengatakan tentang, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, orang-orang yang mengikut Yesus ini, mereka hidup di zaman ketika life expectancy, harapan untuk hidup, tidak terlalu tinggi. Rata-rata, menurut beberapa komentator Alkitab dan hasil galian-galian arkeologi, rata-rata umur manusia adalah di bawah 70 tahun. Jadi, life expectancy mereka adalah ketika mereka seorang bayi lahir dan bisa hidup sampai umur 1 tahun, maka dia ada kemampuan untuk hidup sampai 5 tahun. Dan kalau dia hidup sampai 5 tahun, berarti dia mampu hidup sampai 10 tahun. Dan itu berlipat ganda. Jadi kalau dia hidup sampai 10 tahun, dia bisa hidup sampai 20 dan sekian. Tapi rata-rata hidup di bawah 70 tahun di zaman Yesus. Dan kebanyakan orang pada saat itu tidak mempunyai mata pencaharian yang cukup untuk memberikan makanan di meja mereka. Sehingga Yesus mau mengajarkan ini kepada mereka. Jadi, saya percaya Yesus ingin agar kita memilih untuk mengikut Dia. Jadi pelajaran pertama bahwa supaya kita tidak khawatir, kita tidak boleh melayani 2 tuan. Kita harus memilih 1 tuan, dan 1 tuan yang harus kita pilih itu adalah Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kalau kita memilih untuk melayani 2 tuan, konsentrasi kita akan terpisah, akan terpecah 2. Dan kita tidak dapat memberikan kasih atau pelayanan, kesetiaan yang seutuhnya kepada dua-dua. Karena terpisah 2 perhatian kita. Sehingga pelajaran yang pertama adalah kita tidak boleh melayani 2 tuan. Oke, saya mau ilustrasikan itu dengan mobil. Banyak orang sekarang memiliki kendaraan roda 4. Dulu itu adalah suatu luxury untuk memiliki mobil ya, suatu kebutuhan mewah. Karena dulu kita tidak mempunyai kemampuan, tapi sekarang semua orang butuh kendaraan karena itu adalah kebutuhan dasar untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi ada orang-orang yang memilih untuk membeli kendaraan yang di luar kemampuan mereka, sehingga itu menguras semua uang atau harta milik mereka. Nah, karena itu menguras harta milik mereka, mereka memilih untuk merawat mobil itu dengan baik. Mereka menghabiskan berjam-jam untuk mendetailing mobil, membuat itu mengkilat, ya. Dan mereka akan mencuci mobil itu setiap hari. Mereka akan bawa ke salon setiap minggu. Dan mereka akan buat peraturan, kalau mau naik mobil saya, tidak boleh makan,
tidak boleh minum di dalam mobil. Atau kalau ada yang mau datang mau pinjam mobil mereka, mereka pasti akan cari alasan supaya orang itu tidak akan meminjam mobil mereka. Karena mereka begitu cinta akan mobil itu. Nah, mungkin saudara bilang, pendeta, apakah salah mempunyai mobil? Oh, saya rasa tidak ada salah memiliki mobil. Bahkan mobil yang mewah, kalau Anda sanggup, tidak ada kesalahan. Yang salah di situ adalah ketika semua waktu yang kita miliki, kita sudah curahkan untuk mobil, untuk kendaraan mati yang tidak dapat merasakan kasih sayang yang kita berikan. Dan kita hanya akan menghabiskan 5 menit baca Alkitab untuk Tuhan, tapi berjam-jam untuk merawat mobil. Jadi kita tidak boleh memiliki 2 tuan. Kita harus pilih 1 supaya kita tidak akan memiliki kekhawatiran. Kita tidak akan memiliki kekhawatiran. Saya harap saudara boleh tangkap saya punya poin yang pertama ini, yaitu kita hanya harus memilih 1 tuan dan kita harus memilih Tuhan, karena dengan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, kekhawatiran itu juga akan hilang. Karena kita tahu Tuhan yang Maha Pencipta telah menciptakan segala isi bumi dan bumi. Tuhan menciptakan saudara dan saya, binatang-binatang, burung-burung yang disebutkan di sini, dan Tuhan yang menyediakan untuk setiap orang. Saudara-saudara, dan itu hanya boleh kita lakukan kalau kita memiliki iman. Iman kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi, iman itulah yang akan menuntun kita untuk setia kepada 1 Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, iman itu harus kuat supaya segala sesuatu yang dapat memenuhi pikiran kita untuk membuat kita khawatir akan dilenyapkan karena kepercayaan kita dan iman kita kepada Tuhan. Oke. Poin yang kedua yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kekhawatiran tidak akan membantu keadaan. Ayat 27, Yesus mengatakan di sini bahwa siapakah dia bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita tahu bahwa ini adalah pertanyaan retorik yang tidak membutuhkan jawaban. Karena sangat jelas jawaban di situ adalah tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat menambahkan kehidupan 1 menit pun di dalam kehidupannya dengan kekhawatiran. Kekhawatiran tidak dapat menambahkan 1 rupiah pun di dalam dompet Anda. Kekhawatiran tidak dapat menambahkan 1 poin indeks prestasi di dalam nilai-nilai Anda. Kekhawatiran tidak dapat memberikan suatu impresi yang baik kepada atasan Anda. Kekhawatiran tidak dapat membuat anak Anda lebih berkelakuan baik, dan kekhawatiran tidak dapat lebih memperbaiki hubungan keluarga yang sudah retak. Karena apa? Karena kekhawatiran tidak dapat membantu keadaan kita. Tetapi kita harus sadar bahwa kekhawatiran mempunyai efek-efek negatif di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran boleh merusak kesehatan kita, kekhawatiran dapat merusak hubungan-hubungan kita, kekhawatiran dapat merampok kebahagiaan kita, kekhawatiran dapat merampok kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita, dan kekhawatiran yang kita miliki akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, dan yang terlebih adalah dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga walaupun pelajaran pertama mengatakan bahwa kita harus setia kepada 1 Tuhan,
supaya kekhawatiran itu akan hilang. Namun, jikalau kekhawatiran itu kita tetap pupuk, maka itu pun dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga Yesus memberikan konklusi dengan ayat 34 ketika Yesus mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita stres, karena itu tidak akan membantu. Sehingga, poin yang pertama, kita harus memilih satu Tuhan, karena kita tidak boleh memilih dua Tuhan. Yang kedua adalah kita harus sadari bahwa kekhawatiran tidak dapat membantu situasi kita. Dan yang ketiga adalah kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Nah, saudaraku, kata Yunani yang digunakan untuk kata mencari atau kata dasar cari mempunyai arti yang lebih luas. Nah, Alkitab Bible Dictionary mengatakan bahwa cari adalah untuk mengejar. Cari karena dia mau berusaha, karena dia mengingini, oleh sebab itu dia mencari. Dia mau mendapat, dia memiliki suatu kerinduan, oleh sebab itu dia mencari. Dan dia mencari untuk menjadikan suatu sasaran. Sehingga kehidupan orang percaya tidak harus dipenuhi oleh hal-hal materi. Memang saya sadari bahwa ada hal-hal materi yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan kita seperti makanan, ya. Tetapi kita diminta untuk mencari dahulu apa? Kerajaan Allah. Dan sesudah kita mendapatkan kerajaan Allah, maka hal-hal yang lain akan ditambahkan kepadamu. Mungkin salah satu alasan mengapa kita mempunyai terlalu banyak kekhawatiran adalah karena kita mencari segala sesuatu terlebih dahulu, bukan mencari Tuhan. Ya, kita mungkin terlalu khawatir tentang saldo bank yang kita miliki. Kita mungkin terlalu khawatir dengan apa yang dokter katakan tentang kesehatan kita. Kita mungkin terlalu khawatir tentang komentar yang diberikan oleh atasan kita di kantor. Padahal kita harus lebih khawatir untuk mencari Tuhan, untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mencari tahu apa yang Tuhan ingin kita perbuat di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan mencari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu kita kembali ke poin pertama, kita setia kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, dan kita harus memupuk suatu hubungan yang baik dengan cara berdoa dan membaca Alkitab. Dan dengan demikian, saya percaya kita boleh menempatkan Yesus, kita boleh menempatkan Tuhan terlebih dahulu, kita menempatkan kerajaan Allah terlebih dahulu daripada hal-hal materi lainnya. Jadi Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, taruh Tuhan sebagai yang pertama dan utama. Jangan menjadi seperti orang-orang yang dijelaskan oleh Maliaki 6 ayat 8-9 ketika Tuhan bertanya kepada mereka, dapatkah kamu mencuri daripada Tuhan karena kamu menahan perpuluhan? Ya. Dan kita tahu bahwa 1 Samuel 15 ayat 22b juga mengatakan bahwa penurutan lebih penting dari persembahan. Jadi kita harus pertama-tama mencari Tuhan, menurut, mempunyai iman kepadanya dan menurut. Bukan hanya tentang persembahan, tetapi tentang penurutan terhadap firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika kita menempatkan Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, Dia yang akan memastikan bahwa semua kebutuhan kita itu akan terpenuhi. Karena kita harus mengembangkan suatu cara berpikir untuk kekekalan. Ya.
Mungkin gampang sekali saya mau katakan kepada saudara, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir tentang hari esok. Tetapi kita juga harus membantu mereka mengerti kenapa kita tidak perlu khawatir. Kita harus jelaskan kepada mereka bahwa inilah cara berpikir tidak khawatir karena Yesus mengatakan itu. Karena Yesus mengajak kita untuk mencari Dia, mencari kerajaan surga terlebih dahulu, dan semuanya itu akan dilengkapi. Nah, dalam bahasa Inggris ada dua kata yang ingin saya bawa terhadap saudara-saudara, concern dan worry. Mungkin dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang digunakan secara interchangeably. Tetapi concern dan worry itu dua hal yang berbeda. Concern adalah keprihatinan atau perhatian, ya. Worry adalah kekhawatiran. Nah, kalau concern itu mengakui bahwa ada masalah dan masalah itu perlu dipikirkan jalan keluarnya. Sementara kekhawatiran melihat ada masalah dan berhenti di situ. Karena dia sudah titik, tidak mau mencari jalan keluar. Nah, perbedaan lain lagi. Concern membuka jalan supaya merencanakan sesuatu. Karena dia prihatin, dia membuka jalan, mau merencanakan sesuatu. Tetapi ketika dia khawatir, dia langsung jadi takut dan berhenti di tempat. Dan concern juga menuntun kepada perhatian yang sehat. Karena kita prihatin, kita mempunyai perhatian yang sehat. Tetapi ketika kita langsung menjadi khawatir, maka kita sudah tidak berpikir dengan sehat lagi. Saudara-saudaraku, kekhawatiran adalah suatu senjata setan yang paling utama yang dia sementara acungkan kepada kita manusia. Karena kekhawatiran akan mencuri kegembiraan kita. Kekhawatiran akan mencuri kepuasan kita. Kekhawatiran akan mencuri kebahagiaan kita sendiri. Kalau kita terlalu khawatir tentang hari esok, kita tidak bisa hidup untuk hari ini. Ada suatu statistik yang pernah saya baca tentang waktu yang kita gunakan untuk kekhawatiran. Ya. Menurut statistik ini, bahwa 40% waktu yang kita khawatirkan adalah tentang hal-hal yang tidak pernah akan terjadi. 30% waktu yang kita habiskan untuk khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat kita rubah. 12% waktu yang kita gunakan untuk khawatir tentang kritikan-kritikan yang hampir semua itu tidak benar. Dan 10% dari waktu yang kita gunakan untuk khawatir berhubungan dengan kesehatan yang memburuk ketika kita mulai khawatir. Dan hanya 8% yang waktu yang kita gunakan untuk khawatir mengenai masalah-masalah yang memang ada. Yang kalau kita cari jalan keluar, akan ada jalan keluarnya. Jadi, kalau kita khawatir, ini menunjukkan bahwa kita kurang percaya kepada Tuhan. Ketika khawatir, kita sama seperti berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, saya ada masalah dan saya tahu Tuhan tidak dapat membantu saya." Dan itu membawa beban di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan orang lain. Saudara-saudaraku, kekhawatiran dapat membuat serangan jantung karena kekhawatiran membuat kita mundur untuk menjadi saksi. Kekhawatiran membuat kita bungkam, berdiam diri. Gantinya kita menyaksikan kepada orang lain bagaimana Tuhan itu telah bekerja di dalam kehidupan kita. Titus 2 ayat 10 mengatakan ini. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, gantinya kita khawatir, kita harus ingat ini, bahwa Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan.
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita harus ingat bahwa Roma 8 ayat 28 memberikan janji kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita juga harus ingat 1 Yohanes 4 ayat 4 memberikan janji sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 memberikan janji bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan akhirnya Filipi 4 ayat 13 memberikan peringatan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, kita harus hidup untuk Tuhan, supaya segala kekhawatiran dalam kehidupan kita itu boleh hilang. Karena kita tahu bahwa kita menyembah Tuhan Allah yang adalah pencipta alam semesta, Dia yang mengendalikan kehidupan kita. Dan agar itu bisa terjadi, kita harus selalu menyerahkan kehidupan kita setiap hari kepada Kristus. Agar kita boleh hidup untuk Dia. Kita harus meletakkan Yesus di atas segala-galanya. Di atas hal-hal materi. Di atas kepentingan-kepentingan pribadi. Di atas orang-orang lain. Agar supaya Dia yang menjadi pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Yesus yang akan menjadi pertama dan utama di dalam keluarga kita. Dia akan menjadi lebih penting dari pekerjaan kita, dari uang kita, dari semua harta milik kita. Di atas segala-galanya, Tuhan yang harus menjadi pertama dan utama. Dan kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bukan hanya mulut yang mengatakan itu, tetapi pikiran kita dan tindakan kita. Bahkan burung-burung pun percaya Tuhan akan memberikan makanan kepada mereka. Bagaimana Tuhan tidak akan memenuhi manusia yang telah Dia ciptakan. Dan ketika kita berserah dan percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita harus menjadi orang-orang yang pemalas, tetapi kita harus selalu proaktif. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan itu yang akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Saya ingin tutup dengan cerita pendek ini. Ada seorang bapak yang selalu khawatir. Dan di desa dia dikenal sebagai Om Khawatir. Kalau dia mau keluar dari rumah, dia lihat-lihat itu langit, tiba mau hujan. Saya takut ini mau hujan. Aduh, saya harus bawa payung atau saya tidak perlu pergi. Dia selalu timbang-timbang karena dia mau rencanakan semua sehingga pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Jadi suatu hari sahabatnya bilang begini, bagaimana kalau kamu coba lepaskan kekhawatiranmu, cari orang untuk bantu kamu supaya kamu tidak pikir sendiri. Oh iya, boleh. Jadi dia bilang begini, saya akan pasang iklan di koran. Dan dia pergi ke koran di desa itu. Dan dia memasang iklan, dicari asisten pribadi, gaji 50 juta per bulan. Wah, keesokan harinya banyak yang apply. Dia interview satu-satu dan akhirnya dia pilih satu orang muda yang siap untuk menjadi asisten pribadi. Tugas utama dari orang muda itu adalah untuk mengkhawatirkan segala sesuatu yang dia khawatirkan. Jadi kalau dia ada satu kekhawatiran, dia akan limpahkan kekhawatiran itu kepada orang muda itu, asprinya, supaya dia tidak perlu pikirkan. Dan orang muda itu mulai kerja dan dia bilang, orang muda bilang, Pak, tunggu. Job description saya, oh ya itu. Jadi kamu sekarang yang akan mengkhawatirkan segala hal-hal yang kukhawatirkan. Oh iya,
Jadi gaji itu 50 juta. Oh ya, tapi Bapak mau gaji bagaimana? Bapak ndak kaya? Nah, itu yang harus kamu khawatirkan. Saudara-saudara, saya rasa sudah saatnya kita mencari asisten pribadi. Dan asisten pribadi itu sudah ada, siap untuk membantu kita. Untuk kita lepaskan semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah ada dan siap untuk menampung segala kekhawatiran kita dan memelihara kita, asal saja kita mau datang kepadanya dan menempatkan Dia yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya firman Tuhan pada Sabat ini boleh menjadi berkat bagi kita, para pemirsa di mana saja Anda berada. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kekhawatiran di dalam kehidupan kami tidak perlu ada jikalau kami hanya memilih untuk menyembah Tuhan saja. Dan kalau kami memilih untuk menempatkan Tuhan sebagai yang paling pertama dan utama dalam kehidupan kita, kami tidak perlu akan khawatir akan apapun. Ajarlah kami untuk melepaskan semua yang ada menjadi beban di dalam pikiran kami, kekhawatiran-kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh diajar untuk memupuk hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kami boleh lebih mengerti apa yang akan menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami, dan Tuhan akan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabat.